Gili Trawangan merupakan spot pariwisata yang terletak di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Tempat ini merupakan spot yang sangat terkenal bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal. Airnya yang jernih, pasirnya yang putih merupakan daya tarik utama Gili Trawangan. Kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain yaitu kita dapat menikmati sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini. Dahulunya, pulau ini pernah dijadikan tempat pembuangan narapidana. Pada waktu itu, karena semua penjara sedang penuh. Baru sekitar tahun 1970-an, pulau ini dijadikan tempat persinggahan orang-orang Bugis dari Sulawesi yang kemudian menetap turun-temurun bersama warga Sasak dan Bali. Di Gili Trawangan tidak terdapat kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Sarana transportasi yang lazim adalah sepeda, disewakan oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan, dan cidomo, kereta kuda sederhana yang umum dijumpai di Lombok. Untuk bepergian ke Gili, penduduk biasanya menggunakan kapal bermotor dan speedboat. Aktivitas yang populer dilakukan para wisatawan di Trawangan adalah scuba diving, snorkeling, bermain kayak, dan berselancar. Ada juga beberapa tempat wisata bagi para wisatawan belajar berkuda mengelilingi pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kesan-kesan di study tour ini itu cukup menyenangkan. Selain kita bisa liburan, kita juga sambil belajar. Dan rasanya itu 2 hari itu serasa 1 malam karena saking menyenangkannya. Jadi nggak terasa. Apalagi makanan-makanan di sini tuh cukup murah, nggak sesuai pemikiran kita. Kita kira kan di sini tuh mahal, ternyata enggak. Itu cukup murah banget. Lombok Eksotik adalah salah satu toko oleh-oleh terbesar di Pulau Lombok yang berlokasi di Jalan Raya Senggigi. Di Lombok Eksotik, kalian bisa mendapatkan berbagai macam kerajinan dan hasil industri dari masyarakat Lombok. Akan tetapi, di Lombok Eksotik dominan ke baju kaos yang bertuliskan tempat-tempat wisata yang berada di Pulau Lombok. Yang mana di halaman depan Lombok Eksotik kalian akan disambut dengan patung kuda putih dan terdapat juga baju kaos raksasa yang terpampang di bagian depan kaca toko. Destinasi wisata selanjutnya yaitu Desa Sukarare, penghasil kain tenun songket Lombok yang terkenal hingga mancanegara. Ketenaran kain tenun Desa Sukarare sudah tembus ke pasar internasional. Saat tiba di tempat industri kerajinan Patuh, dari kejauhan Anda langsung disuguhkan pemandangan kain warna-warni yang tergantung. Di depannya, sebelum Anda masuk ke ruangan utama, terdapat 2 panggung yang terbuat dari bambu di sebelah kiri dan kanan pintu. Di atas panggung itu, masing-masing ada 2 wanita yang sedang menenun. Para wisatawan yang datang bisa langsung melihat dan mencoba bagaimana kain songket itu dibuat secara manual. Uniknya, pada zaman dahulu hingga sekarang diharuskan bagi perempuan harus bisa menenun. Kalau di sini perempuan tidak bisa menenun, itu belum boleh menikah. Hal itu merupakan upaya untuk melestarikan budaya daerah yang ada di Sukarare. Desa Sade merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata di Pulau Lombok. Desa Sade menjadi salah satu destinasi wisata yang dipilih oleh turis lokal maupun mancanegara.
dikarenakan Desa Sade adalah desa yang masih kental dengan budaya dan adat istiadat leluhurnya. Bangunan rumah yang terdapat di Desa Sade tidak boleh menggunakan batu bata. Mereka masih menggunakan rumah yang terbuat dari pagar dan lantainya pun masih dari tanah. Seperti bentuk rumah adat zaman Sasak dahulu. Di Desa Sade, kalian bisa mendapatkan berbagai macam kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Akarnos NTB pasti bisa. Kampung Budaya Sade sukses. Oke guys, kita baru saja mengunjungi rumah khas Sasak yaitu di Desa Sade. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke Kuta Mandalika. See you. Destinasi wisata terakhir kita adalah Mandalika. Mandalika merupakan kawasan wisata yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2017, Mandalika sudah diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang direncanakan dapat menjadi kawasan wisata. Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Mandalika berasal dari nama seorang tokoh legenda, yaitu Putri Mandalika, yang dikenal dengan parasnya yang cantik. Setiap tahunnya, masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Mandalika adalah kawasan ekonomi khusus yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Oke guys, jadi ini adalah destinasi terakhir yang kita kunjungi setelah mengunjungi beberapa destinasi sebelumnya. Dan dari diri saya sendiri pribadi, saya merasa happy banget di tour kali ini dan semoga teman-teman yang lain juga begitu. Dan banyak sekali pelajaran yang kita dapat di sini mengenai destinasi pariwisatanya, karena banyak sekali destinasi wisata yang kita tahu setelah mengunjungi beberapa destinasi wisata di sini. Oke, jadi itu saja. Terima kasih dan